terakhir, Buya, silahkan Buya. Jadi dalam closing statement ingin saya sampaikan, ketika kita bicara persoalan bid'ah, persoalan zindik, persoalan kufur, persoalan dolalah, ini tidak pernah ada kesepakatan. Selalu berujung ya tidak tuntas. Perdebatan sosial yang menurut saya kalau bisa masalah ini kan Nabi tidak melakukannya, itu kan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar, itu sudah selesai. Jadi kita jangan berharap akan final membicarakan bid'ah, musyrik segala macam. Ya sudah, silakan. Kita nggak usah menuduh orang lain musyrik, menuduh orang bid'ah, orang kafir. Karena kenapa? Ternyata yang rajin mengkafir-kafirkan orang, yang rajin membidah-bidahkan orang, mulutnya ngomongnya kafir semua kok, ngomongnya musyrik semua kok. Musyrik ini kan tiap hari musyrikin orang. Ternyata dari mulutnya keluar kalimat-kalimat kemusyrikan semuanya. Dengan gagahnya dia mengatakan, kalau nggak ada gue nggak bakal jadi masjid tuh. Memang dia nyumbang 500 juta. Kalau ada gue nggak bakal jadi tuh masjid tuh. Untung ada gue. Oh begitu. Ini yang rajin memusyrikkan orang tuh. Kalau nggak ada gue, saya bilang, ini Allah ada aja, kenapa harus kalau nggak ada Anda? Yang menentukan Allah. Ya tapi kalau gue nggak ada kan nggak bakal jadi. Allah ada, ya bila ada juga kalau gue nggak ada juga nggak bakal jadi. Ini kemusyrikannya itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan atau dia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Benar nggak? Terucap setiap hari, tapi dia musyrik menurut orang lain. Bid'ah setiap hari dia melakukan bid'ah kok. Karena jadi landasan selagi tidak dilakukan Nabi, ya bid'ah. Anda pakai sarung berarti bid'ah. Kata pihak seperti memang Nabi pakai seperti ini. Pakai baju, pakai tetoron ini. Zaman dulu kan pakainya pakai kulit onta, kulit kudu, kulit kambing. Nggak pakai sendal lagi. Rumahnya tidurnya di tanah, di tenda-tenda. Itu rumahnya begini, bid'ah juga semuanya. Odol juga bid'ah semuanya. Sampai cebok pakai tisu aja bid'ah. Karena Nabi tidak pernah cebok pakai tisu. Ya jelas belum ada tisu kok. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Supaya jangan bid'ah karena gitu. Ya tidak pernah selesai. Sampai yang jadi pejabatnya juga yang masa depanmu ada di ujung pena ini. Dan macam-macam kamu ya. Bayangkan seorang manusia meyakini dirinya bisa menentukan nasib seseorang. Apakah itu bukan ucapan Tuhan? Musyrik enggak? Padahal dia rajin bilang musyrik ke orang. Lah iya. Sampai kiainya bilangnya kepada santrinya yang sudah jadi kiai, kalau bukan aku yang ngajar kamu nggak bakal jadi kiai loh. Ya ini makanya perlu kita ketahui bahwa syirik itu ada dua macam. Ada syirik namanya syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu nyembah berhala, itu gampang ketahuannya. Kelihatan syirik jali itu jali dan syirik khafi itu berkali jali dan khafi. Khafi itu tersembunyi, yang khafi ini tersembunyi. Artinya yang melakukannya tidak sadar bahwa dia melakukan kemusyrikan. Ya, kalau syirik jali ya kalau yang menyembah berhala mah semua orang sebodoh-bodohnya orang paham itu jelas musyrik. Sekarang saya mau nanya, sederhana aja deh.
Habib Ja'far Hussein Al-Haddad, saya mau nanya kepada Anda, mobil Anda hilang, sedih nggak? Sedih. Sedih. Kenapa sedih? Karena dapetinnya agak repot itu. Oh iya. Nah kalau mendapatkannya nggak repot, Sedih nggak? Tetap sedih. Tetap sedih. ada lagi alasannya karena kreditnya belum selesai. Karena kreditnya belum selesai. Saya mau nanya lagi, kalau sudah selesai sedih nggak? Tetap sedih. Ada lagi alasannya, mobil cuma satu, Iya. nggak ada lagi. Kalau yang kayak Pak Edi punya mobilnya 4 gimana? Sedih hilang satu. Itu jawaban bohong semuanya. Nah sekarang mas saya tanya, Wib, mobilnya Pak Camat hilang, Anda sedih nggak? Enggak. Kenapa nggak sedih? Tidak merasa memiliki. Nah itu dia, itulah dia. Karena kenapa? Ketika Anda merasa memilikinya, di penghujungnya Anda akan pasti merasa sedih ketika kehilangan. Padahal klaim kita sejak awal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya milik Tuhan. Ketika Anda merasa memiliki, berarti Anda berhadapan dengan Tuhanmu. Ketika ada satu benda diklaim oleh 2 orang pemilikannya, bertengkar enggak? Enggak. Selagi Anda merasa memiliki, berarti setiap saat Anda bertengkar dengan Tuhan Anda sendiri. Selesai. 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 Kita semuanya konyol semuanya ini. Bohong semuanya ini. Di mana keesaan Tuhanmu itu? Ternyata kepemilikan Tuhan tidak Anda yakini. Kekuasaan Tuhan juga tidak Anda yakini. Anda hanya percaya Tuhan satu. Hanya ada, tapi bukan kepemilikan dan kekuasaan. Terima kasih.